Dalam upaya mendukung program Ekonomi Biru, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan menerapkan program strategis transformasi pendidikan vokasi Vocational Goals to Actors (VOGA). VOGA merupakan sebuah komitmen untuk meningkatkan standar pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan dengan inovasi tata kelola, yakni penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM sejak tahun 2023. MBKM memberikan peluang kepada peserta didik untuk melaksanakan kegiatan belajar lebih luas di luar ruang kelas, melalui kegiatan praktik di unit pelaksana teknis lingkup KKP, lingkup BPPSDM, dan juga mitra dunia usaha dan dunia industri kelautan dan perikanan. Saat ini KKP memiliki 11 satuan pendidikan tinggi dengan jumlah taruna sebanyak 8.292 orang. Dengan MBKM, taruna dan taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan mendapatkan pengalaman nyata bekerja di lokasi program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, di antaranya di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengelolaan kelautan dan ruang laut, penguatan daya saing produk perikanan, pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, serta tentunya pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, MBKM juga merupakan wujud sinergi antar eselon 1 lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mendukung terlaksananya program prioritas ekonomi biru. MBKM juga menawarkan interaksi yang lebih dinamis antara tenaga pengajar dan taruna-taruni, sehingga tercipta pertukaran ilmu dan keahlian yang mendalam dan bermakna antara sivitas akademika di perguruan tinggi maupun dengan kalangan profesional di dunia kerja. Melalui skema MBKM, KKP menjawab tantangan dalam mencetak SDM unggul, dinamis, produktif, bertalenta global, serta mempersiapkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan Industri 4.0. Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Ekonomi Biru Indonesia. Ini alat kalian. Sudah, Pak. Setelah dilakukan terbuka, selanjutnya dilakukan penirisan dan pendinginan. Cek bisa digoreng. Cek kalau ini setelah direbus, Pak. Selanjutnya setelah dipindahkan bisa dilakukan untuk penimbangan, lalu dilakukan pengemasan, Pak. Cek sudah. Setelah dilakukan pengemasan dilakukan pengemasan. Itu baru di Izin Pak, untuk produk selanjutnya yaitu ada ikan crispy Pak. Di sini ikannya belum menggunakan ikan pakang Pak dari
Siap Pak. Siap Pak. Produk-produk yang sudah jadi. Itu yang sudah di-packaging. Yang di-packaging. Coba cicipin deh. Dek, bisa tipis lagi nggak? Bisa tipis lagi. Kalau ini program HP itu Pak, jadi ada sinyalnya lebih banyak. Kalau yang udah dimasukkan ke dalam packaging itu Pak. Ada orang yang bilang Ini Pak, daya simpannya itu akan sedikit lebih cepat nanti. ngapain dipindahkan orang ngapain dulu. Ini skinner dulu Pak, di skinner. Ya, untuk kalau membuang minyaknya dulu, nanti langsung diberi bumbu biasanya. Diberi bumbu langsung dimasukkan di sini. Ini soalnya sudah ini lah Pak minyaknya. Jadi Kita menuju ke lokasi operasi. Itu yang keluar dari backfire. Sebelah sini Pak, sebelah sini. Iya benar. Nanti saya ngobrol lagi dengan Pak. Begini Pak. Apa mangga ya? Iya mangga. Oke. Ayo, sama-sama. Mana yang lain? Tes.
Siram dulu, siram. Kami akan lewat dengan baik, Pak. Ini di sini apa? Ini ada Milan juga. Izin Bapak. Ada pameran sedikit dari adik-adik saya. Pameran ya. Jadi caranya Nggak bisa lihat saya. Selamat datang Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arifin Ramadan dari Teknik Kelautan. Dan saya izin mempresentasikan karya-karya dari Prodi Teknik Kelautan. Yang pertama bisa dilihat bahwa ini adalah ROV, Remote Operated Vehicle, yang berfungsi untuk kegiatan survei dan jenis-jenis rekayasa bawah laut. Izin Pak, yang kedua adalah Underwater Virtual Tour. Nah, Underwater Virtual Tour ini dilakukan di Kepulauan Seribu. Jadi ini memudahkan kita untuk melihat bawah air tanpa kita harus menyelam, Pak. Dan bisa di barcode atau bisa di scan di sini untuk melihat pesona bawah laut Indonesia di Kepulauan Seribu, yaitu di Pulau Air, Pak. Selanjutnya, ini adalah software untuk mendeteksi beberapa jenis mangrove, Pak. Dan software ini akan launching minggu depan. Jadi software ini adalah software yang dimana kita sebagai orang awam, tanpa kita tidak tahu jenis mangrove apa, dengan software ini, dengan hanya melihatkan kamera ke jenis tumbuhan, maka dia akan mengetahui jenis tumbuhannya, seperti di layar ini. Misalnya dengan contoh kita memperlihatkan tumbuhannya, maka bisa terlihat sini adalah jenis Bruguiera gymnorrhiza. Tapi ini perlu dikembangkan lagi, Pak. Selanjutnya. Selamat pagi Bapak Menteri, izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Randy Ananda Kusuma dari Prodi Penangkapan Ikan. Izin Pak, saya mau menjelaskan tentang bubu lipat. Ini adalah terkait dengan selektivitas alat tangkap mengacu pada Permen KP 17 tahun 2021. Ini tentang keberlanjutan penangkapan. Jadi di sini memiliki spesifikasi sebesar mesai 1 cm, kemudian diameter 6 cm. Ini sesuai dengan acuan Permen KP. Yang ditangkap adalah rajungan, kepiting, dan lobster. Kemudian alat untuk bantu penarikannya ada manhauler. Mohon izin Bapak Menteri, izin menjelaskan terkait alat bantu penangkapan ikan. Secara prinsip, alat bantu ini adalah sebagai alat bantu penangkapan ikan otomatis dan ada keterkaitan dengan bubu lipat. Jadi alat bantu ini menarik secara otomatis bubu lipat, dan keunggulan dari alat bantu tersebut adalah menggunakan bahan bakar baterai. Jadi
bahan bakar yang ramah lingkungan, tidak mengeluarkan asap. Dan juga alat bantu ini konstruksinya sangat minimalis. Jadi di saat diletakkan di atas kapal, alat bantu ini tidak memakan banyak tempat. Izin Bapak Menteri akan dinyalakan. Jadi pada saat hauling, bubu ditarik melalui alat bantu tersebut mutar sehingga pada saat naik ke kapal kita tinggal menarik saja Bapak. Jadi mengurangi dan meminimalisir kebanyakan keluarnya tenaga manusia. Terima kasih Bapak. Izin Pak, ini alat bubu sama seperti ini bubu lipat, cuman ini bubu yang standing ya. Izin Pak, mungkin ada vaksin Pak. Kami Vaksin. terima kasih, selamat siang Pak Menteri. Ini kami ada produk vaksin hasil penelitian dosen. Ini vaksin untuk nila PV22. Ini sudah kami uji coba hampir seluruh Indonesia Pak. Alhamdulillah untuk RPS itu di atas 85%. Kemarin ada kejadian juga di Medan, kami uji coba juga. Jadi ini dibanding yang sejenis, ya Pak, yang biasanya kalau nila itu ada 3 metode. Kalau benih perendaman Pak, kemudian kalau induk penyuntikan, bisa juga dengan pakan. Ini untuk 1 ekor benih ini hanya butuh Rp1 Pak. Jadi kami Bisa dicampur dengan pakan gitu ya? bisa Pak, melalui oral, kemudian kalau induk tadi disuntik, itu juga akan nurun ke induknya nanti. Sedangkan untuk benih itu perendaman Pak. Sakitnya apa penyakitnya? Anti streptokokosis itu memang kendala utama untuk nila. Itu biasanya matanya melotot keluar, whirling berputar, kemudian juga berenang terbalik, kemudian hemoragi pendarahan. Apa ini? Bakteri Pak, bakteri Streptococcus agalactiae, kami ada 3, bikin sendiri Pak. Jadi kami koleksi bakteri dari Sumatera hingga Papua, sehingga lengkap Pak, karena ada 3 serotipe. Sudah Pak, kami juga sampai di level gen-gen virulen sudah kami teliti juga Pak. Dan ini izin kami akan lanjutkan untuk izin edar Pak. Semoga nanti bisa Saya nanti itu ya izin banget. siap J. Komunikasi dengan. Ya, terima kasih Pak. Kalau boleh lanjut dengan TLC-nya. Siap, siap. Ya Pak. Izin Bapak, perkenalkan kami dari Taruna Taruni Politeknik Alih Usaha Perikanan Jakarta. Kami dari inkubator bisnis perikanan. Ini kami bawakan olah-olahan dari produk kami, olahan pangan, mulai dari olahan pangan hingga kreasi Bapak. Izin Bapak, ini boleh diminum Bapak, boleh dicobain. Ini namanya siwet seruput Bapak, dari minuman rumput laut. Siwet seruput ini buatan dari adik kami, adik remaja. Izin Bapak, ini ada beberapa makanan kesukaan Taruna Jakarta Bapak. Ini ada dori bowl, ikan dori Bapak. Banyak rumput lautnya ya? Mungkin bisa dicobain Bapak, dari makanannya Bapak. Kemebi. Ini orang tua yang nanti taruhnya. Suruh. Ini ada obat kuat. Izin Bapak, boleh izin beri ke saya, ada beberapa inovasi. Kan asik. Wah, Vaksinasi hipertensi gula. ya hasil yang Izin Bapak, ada beberapa inovasi dari inkubator bisnis perikanan. Ada beberapa produk-produk dari kami, mulai dari produk pangan hingga produk non pangan. Seperti contoh yang ditampilkan ini, ada beberapa produk-produk yang di inkubasi bisnis di Juvenil ini Bapak. Mungkin bisa dilihat ada beberapa produk seperti contohnya ini Pronas adalah produk untuk memperbaiki kualitas air. kita punya satu ruangan seperti inkubator.
Selamat pagi Pak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Novita Safitri, saya dari Politeknik Kelautan Perikanan Pangandaran. Di sini saya ada sambal macus Pak. Sambal macus itu kan terbuat dari cabai, bawang yang segar, terus ditambah cumi dan oleh-oleh khas Pangandaran yaitu jambal roti Pak. Nah ini terus ada jus honje juga, jus yang terbuat dari honje. Ini juga khas Pangandaran juga Pak. Jadi enak nih, panas-panas gini enaknya yang seger-seger. Nah terus ini juga ada cemilan dari mangrove yaitu jeruju Pak. Di sini tuh dibuatnya dari daun jeruju. Siap? Untuk uji gulanya belum. Mohon izin Bapak Menteri, izin memperkenalkan diri, saya Amelia Farisanda, saya taruni dari Prodi Teknologi Kelautan asal Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran. Di sini saya akan menjelaskan 3 instrumen yang saya bawa. Di ini ada yang pertama adalah Unmanned Surface Vessel atau lebih sering disebut USV. USV ini untuk mengukur biasanya untuk batu bateri Pak. Tetapi kami melakukan inovasi baru untuk mengukur kadar keasaman, suhu, dan juga TDS pada perairan. Ini untuk di permukaan perairan, pengukuran di permukaan perairan. Dan kalau yang ini nanti masuk ke data logger Pak, jadi nanti kita bisa mengolah data tersebut. Karena ada GPS-nya juga, nanti kita akan bisa memetakan suhu permukaan, pH permukaan, ataupun yang lainnya. Untuk ini adalah ROV atau Remotely Operated Vessel. Yang ini untuk di bawah air, kalau yang ini untuk di permukaan, kalau ini untuk pengecekan di bawah air. Izin Pak, saya akan mendemonstrasikan untuk dihidupkan. Ini sudah dites di mana nih? Izin Pak, ini baru dites di kolam air laut dan juga di kolam air tawar. Cuma 3 aja ya? pH, suhu, sama TDS. Siap ya. Untuk ini baru pH, suhu, dan TDS, tetapi bisa ditambahkan lagi misalkan ada mau pertambahan bagusnya itu adalah ekosonder, seperti ekosonder. Siapa untuk yang ini? Yang ini bisa naik turun. Siap, terima kasih Pak. Selamat datang kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia beserta rombongan. Bangunlah insan baik, samudra luas menanti, sumber daya laut melimpah ruah, tugasmu untuk mengelola masyarakat mandiri sejahtera. Tujuan dan harapan kita, sumber daya laut berkelanjutan, asa dan cinta bersama. KKP sebagai garda terdepan, wujudkan tata kelola berkeadilan. KKP hadir dan wujudkan kelautan perikanan berkelanjutan. KKP Jaya, KKP kita, wujudkan Indonesia adil sejahtera. KKP Jaya, KKP kita, Indonesia adil sejahtera. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
tempat untuk foto bersama. Baik Bapak Ibu, untuk foto bersama akan kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Sambil mengepalkan tangan tersenyum lebar, boleh Bapak dan Ibu? Sekali lagi 1, 2, 3. Boleh dengan gaya bebas Bapak dan Ibu? Sekali lagi 1, 2, 3. Luar biasa. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Selamat siang Bapak. Yang kami hormati para pejabat eselon 1, staf ahli menteri, staf khusus menteri, dan asisten khusus menteri lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Para pejabat eselon 2 dan para pimpinan unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Para tamu undangan dan yang kami banggakan, para taruna-taruni Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi Kelautan dan Perikanan. Bapak dan Ibu yang budiman, mohon izin saya Friza Kadin dan sebuah kebanggaan bagi kami atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian pada hari ini Kamis 30 Mei 2024 bertempat di Kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang dalam acara pelepasan SDM terampil dukung ekonomi biru melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sekali lagi boleh tepuk tangannya Bapak dan Ibu. Dan untuk mengawali dan semakin memeriahkan acara pada siang hari ini, Bapak dan Ibu, mari kita saksikan sejenak penampilan tarian kreasi persembahan taruna-taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang. Selamat menyaksikan.
lagi untuk persembahan tari kreasi oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang. Bapak dan Ibu yang budiman, melalui acara pada siang hari ini, tentu kita berharap akan banyak hal, banyak dampak baiknya juga di kemudian hari. Maka dari itu Bapak dan Ibu, mari sejenak kita menundukkan kepala, berdoa bersama dengan penuh kerendahan hati, dan berdoa akan dipimpin oleh rekan kami, Bapak Muhammad Ismail. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, mari kita berdoa dengan khusyuk menurut agama masing-masing. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'awa wa yafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lajaka wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman. Pada hari yang mulia ini, kami berkumpul dalam rangka memulai program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kami memohon kepadamu agar engkau memberkahi acara ini dengan kesuksesan dan membawa manfaat terhadap pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Ya Allah yang Maha Perkasa, berikanlah kepada kami, Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, Eselon 1 lingkup KKP dan hadirin sekalian, yang diberikan kesehatan, kekuatan dan kemampuan, sehingga Bapak Menteri mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya demi kebaikan bangsa dan negara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah pada taruna dan dosen kami kekuatan, kecerdasan dan semangat untuk menggapai ilmu yang bermanfaat. Berikanlah mereka kebijaksanaan dalam mengelola waktu dan usaha mereka sehingga mereka dapat mengikuti pelajaran program dengan baik. Ya Allah, jadikanlah program MBKM ini sebagai wahana yang membuka pintu-pintu ilmu pengetahuan dan keterampilan baru bagi para taruna dan dosen. Jadikanlah taruna sebagai generasi yang unggul, penuh dedikasi dan berkontribusi besar bagi kemajuan bangsa dan negara, khususnya dalam bidang kelautan dan perikanan. Semoga kami dapat mewujudkan sumber daya manusia yang unggul untuk mendukung ekonomi biru menuju Indonesia yang sejahtera. Ya Allah, jauhkanlah segala rintangan dan hambatan yang mungkin menghalangi jalannya program MBKM ini. Ya Allah, anugerahkanlah kepada taruna keberanian untuk menghadapi tantangan, ketabahan dalam menghadapi cobaan, dan ketulusan dalam menjalani perjalanan ilmu mereka. Ya Allah, kami berharap program MBKM ini tidak hanya menjadi sebuah acara peluncuran, tetapi juga menjadi awal yang baik bagi perubahan positif dalam dunia pendidikan dan negara kami. Ya Allah yang Maha Pengasih, terimalah doa kami yang penuh harap ini. Berikanlah kami kemudahan dalam menjalankan setiap langkah menuju kesuksesan. Ya Allah yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan dan kekurangan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami dan para guru kami, dosa para pahlawan pendahulu kami, dan limpahkanlah kepada mereka selamat dan kasih sayang. Ya Allah, kabulkan doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ismail yang sudah berkenan memimpin doa bersama. Dan semoga doa yang baru saja kita aminkan bersama dapat memberikan semangat, keberkahan, dan kelancaran pada acara hari ini. Bapak dan Ibu yang budiman, kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diikuti oleh peserta didik Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu bentuk dukungan dari BPPSDM KP terhadap program prioritas ekonomi biru KKP
Dan tentunya untuk mengetahui sedikit lebih lanjut mengenai hal tersebut, Bapak dan Ibu mari kita saksikan bersama video MBKM berikut ini. Selamat menyaksikan. Dalam upaya mendukung program Ekonomi Biru, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan menerapkan program strategis transformasi pendidikan vokasi, Vocational Goals to Actors, VOGA. VOGA merupakan sebuah komitmen untuk meningkatkan standar pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan dengan inovasi tata kelola, yakni penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM sejak tahun 2023. MBKM memberikan peluang kepada peserta didik untuk melaksanakan kegiatan belajar lebih luas di luar ruang kelas melalui kegiatan praktik di unit pelaksana teknis lingkup KKP, lingkup BPPSDM, dan juga mitra dunia usaha dan dunia industri kelautan dan perikanan. Saat ini KKP memiliki 11 satuan pendidikan tinggi dengan jumlah taruna sebanyak 8.292 orang. Dengan MBKM, taruna dan taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan mendapatkan pengalaman nyata bekerja di lokasi program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di antaranya di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengelolaan kelautan dan ruang laut, penguatan daya saing produk perikanan, pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, serta tentunya pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, MBKM juga merupakan wujud sinergi antar Eselon 1 lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mendukung terlaksananya program prioritas ekonomi biru. MBKM juga menawarkan interaksi yang lebih dinamis antara tenaga pengajar dan taruna-taruni, sehingga tercipta pertukaran ilmu dan keahlian yang mendalam dan bermakna antara sivitas akademika di perguruan tinggi maupun dengan kalangan profesional di dunia kerja. Melalui skema MBKM, KKP menjawab tantangan dalam mencetak SDM unggul, dinamis, produktif, bertalenta global, serta mempersiapkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan Industri 4.0. Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Ekonomi Biru Indonesia. Boleh tepuk tangannya Bapak dan Ibu? Baik hadirin yang terhormat, selanjutnya kita akan menyimak laporan penyelenggaraan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala BPPSDM KP, Bapak Inyoman Radiarta. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Terima kasih Bapak atas berkenan Bapak untuk hadir di kampus Politeknik KP Karawang. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Jenderal KKP, Bapak-Bapak para pejabat Eselon 1, staf ahli menteri, staf khusus, asisten khusus lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, para pejabat Eselon 2 lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, pimpinan dan sivitas Akademi Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala UPT lingkup KKP, taruna-taruni Politeknik KP, dan tentunya para undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dan bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat dalam acara pelepasan sumber daya manusia terampil dukung ekonomi biru melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka tahun 2024. Bapak Menteri yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan kami melaporkan bahwa kegiatan pelepasan SDM terampil dukung ekonomi biru
melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka tahun 2024 merupakan salah satu bentuk dukungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM terhadap program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPP SDM berkomitmen meningkatkan standar mutu satuan pendidikan kelautan dan perikanan serta meningkatkan kompetensi peserta didik dengan mengadopsi skema belajar kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana kegiatan belajar mengajar tidak hanya terlaksana di kampus ataupun di ruang kelas, namun juga terlaksana melalui kegiatan praktek di lokasi-lokasi prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir bersama kita para pejabat eselon 1 lingkup KKP, staf khusus, asisten khusus, para direktur politeknik, para kepala pelabuhan perikanan, kepala UPT BPP SDMKP, dan tentunya 338 taruna yang merupakan perwakilan peserta MBKM dan taruna Politeknik KP Karawang. Taruna-taruni mana suaranya? Bapak Menteri yang kami hormati, dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang produktif, unggul, dan berwawasan global yang siap mensukseskan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, khususnya kebijakan ekonomi biru sebagai program prioritas KKP, Satuan Pendidikan Lingkup BPP SDMKP memiliki 7.936 taruna dan menerima lebih dari 5.000 orang anak pelaku utama pendukung kelautan dan perikanan pada tahun ajaran 2023 sampai dengan 2024. Didukung oleh 584 tenaga pendidik dan juga 1.061 tenaga kependidikan pada 11 perguruan tinggi dan 5 sekolah menengah telah terlaksana proses belajar mengajar dengan 7 program studi, mulai dari teknologi pengolahan hasil, budidaya perikanan, penangkapan, penyuluhan perikanan, pengolahan sumber daya pesisir, teknologi kelautan hingga pada konservasi dan wisata bahari. Dalam mendukung kebijakan ekonomi biru, BPP SDMKP berperan dalam mengimplementasikan program penangkapan ikan terukur berbasis kuota melalui praktek taruna dengan skema MBKM sejak tahun 2023. Sejumlah 547 taruna politeknik mencatat pendaratan ikan pada 34 pelabuhan pangkalan lokasi penarikan PNBP pasca produksi. Untuk tahun ini, di tahun 2024 ini ada sebanyak 362 taruna disiapkan di 19 pelabuhan pangkalan. Untuk program modeling budidaya nila salin di Balai Layanan Umum Produksi Perikanan Budidaya Karawang, sebanyak 65 taruna bertugas mendukung operasional budidaya serta menyiapkan wadah budidaya, monitoring pemberian pakan, kualitas air, hama, dan penyakit ikan. Bapak Menteri dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya pada program Kampung Nelayan Modern atau Kalamo, 5 taruna Politeknik AUP di Pulau Pasaran Lampung telah melakukan pendampingan teknis dari awal hingga akhir proses pengolahan hasil perikanan untuk memastikan kualitas dan mutu terbaik pada hasil laut yang dihasilkan. Sedangkan 4 orang taruna Politeknik KP Sorong mendukung optimalisasi operasional fish finder, pembuatan umpan tiruan, analisis usaha nelayan perikanan tangkap, dan BIMTEK pembuatan drum terinsulasi sederhana untuk penyimpanan ikan di Kalamo Binyeri Biak. Selanjutnya, pada taruna berprestasi bidang pengolahan hasil perikanan, mereka melakukan pembelajaran yang lebih advance dan menggunakan sarana prasarana laboratorium yang canggih yang berlokasi di Balai Besar Riset Pengolahan Produk Perikanan dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2024, sebanyak 17 taruna mempelajari diversifikasi produk olahan berbasis ikan dan rumput laut, juga proses ekstraksi hidrolisat protein ikan dan minyak ikan serta aplikasi pada produk pangan. Harapannya adalah para taruna siap untuk berjuang di dunia wirausaha maupun untuk bergabung di industri pengolahan pangan. Dalam kesempatan yang sangat istimewa ini, kami dengan hormat memohon perkenan Bapak Menteri untuk melepas sumber daya manusia terampil untuk mendukung ekonomi biru melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sekaligus memberikan arahan dan motivasi pada taruna-taruni politeknik.
Bapak Menteri dan hadirin yang saya hormati, kiranya kita senantiasa dilindungi dan diberikan keselamatan sehingga dapat mengikuti acara yang sangat penting ini hingga selesai serta dapat menjalankan tugas dengan sukses di masa-masa yang akan datang untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi biru, menciptakan masyarakat kelautan perikanan yang sejahtera, menjaga ekosistem laut tetap sehat, serta menyiapkan generasi muda sumber daya manusia yang produktif, unggul, dan berwawasan global untuk meraih masa depan yang gemilang di bidang kelautan dan perikanan. Demikian yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak atas laporan yang sudah disampaikan. Bapak dan Ibu yang budiman, agenda kita berikutnya adalah yang kita nantikan bersama. Kami memohon izin kepada Bapak Menteri, kiranya Bapak dapat berkenan melepas para taruna peserta MBKM di lingkup KKP secara simbolis dengan mengalungkan syal batik kepada perwakilan taruna. Kami mengundang Bapak Menteri untuk dapat bergabung ke atas panggung, didampingi oleh Kepala BPP SDMKP. Berikutnya kami mohon perkenan Bapak Menteri dan Bapak Kepala Badan untuk dapat berfoto dengan perwakilan taruna. Satu, dua, tiga. Sekali lagi boleh Bapak? Satu, dua, tiga. Boleh tepuk tangannya Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Terima kasih. Selanjutnya kami mohon izin kepada Bapak Menteri untuk dapat menyampaikan arahan. Arahan Bapak merupakan hal yang kami nantikan bersama. Bapak dan Ibu, marilah kita dengarkan bersama dengan saksama arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Kami silakan. Yang saya hormati Pak Sekjen yang sudah hadir di sini, Pak Irjen, para dirjen dan PLT dirjen yang hadir, Kepala Badan, staf ahli, staf khusus dan asisten khusus, para eselon 2 di lingkup BPP SDM yang hadir dan seluruh taruna-taruni yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita berkumpul di sini dan saya terus terang semenjak menjabat selama 4 tahun kurang lebih baru pertama kali saya ke sini. Saya kagum juga ternyata ada bangunan sekolah atau pendidikan tinggi yang cukup baik sebetulnya. Dan saya merasa tertantang juga sebenarnya ini untuk kemudian bisa dilanjutkan yang lebih baik lagi. Kita berkumpul dalam rangka pelepasan SDM terampil dukung ekonomi biru melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi tadi saya keliling sebetulnya, tapi belum semuanya. Mudah-mudahan nanti saya diajak keliling lagi oleh Pak Nyoman pakai sepeda motor. Ini gara-gara di Kerawang kemarin oleh Pak TB Hairu, ya, pakai motor Beat. Tulisannya nomornya RI39, warnanya hijau. Akhirnya saya beli juga, enak soalnya, saya beli itu. Buat di rumah saya beli. Warnanya sama hijau juga. Cuman plat RI39-nya nggak ada, nanti saya minta Saudara Tommy untuk nyediain. Jadi Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudari serta seluruh taruna-taruni yang ada di sini. Tadi saya duduk di situ, pikiran saya sudah melayang kemana-mana. Ini pemerintah menyediakan 150 miliar setiap tahun memberikan
pembiayaan yang gratis kepada para taruna-taruni dengan model dengan model pendidikan di asrama, ya. Tapi setelah itu lulus dibiarkan saja, ya. Lulus kemudian lepas begitu saja. Ini yang selalu saya pikir. Terus kemudian saya perhatikan juga alat praktek dan lain sebagainya. Ini yang terus selalu harus menurut saya harus dikoreksi. Tadi saya melihat di sini ada list, ada jurusan teknik kelautan, ada jurusan pengolahan, ada jurusan budidaya, kemudian ada jurusan ruang laut gitu, ya. Banyak tadi jurusan-jurusannya di situ. Saya perhatikan begitu. Saya sedang berpikir, kalau saya berjuang, saya katakan misalnya yang pertama yang harus dilakukan itu, ya, teknologi kelautan. Kalau saya berjuang, saya kira bersama dengan kepala badan dan seluruh yang ada, panjang waktunya, bisa 2 tahun baru bisa selesai. Tapi kalau secara internal harus dikoreksi, menurut saya itu bisa lebih cepat. Bahkan mungkin dalam 6 bulan ini bisa juga kita segera lakukan yang terbaik. Yang pertama harus dikoreksi adalah kurikulum. Ya. Yang pertama kurikulum. Yang kedua, jangan lagi menerima pendidikan D1, D2, tapi langsung D4 saja sudah. 2 tahun pertama itu adalah teori, habis teori, supaya dia paling tidak seimbang dengan Fakultas Kelautan dan Perikanan di perguruan tinggi umum yang lain. Paling tidak kalau di sini 80%, kalau di sana 100%, 80%-nya di sini cukup memahami tentang teori-teori itu. Ya, teori kelautan dan perikanan harus dikuasai. Matematiknya juga harus kuat. Ya, lalu ditambahkan 3 bahasa mutlak dan wajib. Bahasa Mandarin, nah gurunya ada nih, TC masih bisa nggak ya? Jadi guru. Ya. Mandarin, nah ini tolong dicatat juga nih. Lalu nomor 2 bahasa Jepang, ya. Yang ketiga bahasa Inggris. Jadi 3 bahasa ini mutlak wajar harus dilakukan sampai betul-betul fluent, mengerti, menulis, membaca, kemudian berbicara begitu. Itu harus dilakukan. Itu menjadi bagian dari 2 tahun dalam praktikal. Nah, kalau 2 tahun teori, 2 tahunnya adalah keahlian, maka yang harus dikoreksi adalah seluruh elemen yang ada itu. Jadi kalau tadi ada pendidikan-pendidikan jurusan-jurusan itu harus dilihat lagi. Lalu kemudian yang ketiga, seluruh lulusannya harus bisa kita tampung. Ya, sebagai PNS harus kita tampung, bukan lagi keluar ke sana, karena dia adalah manusia-manusia unggul, ya, generasi-generasi unggul yang akan memimpin bangsa ini untuk menjaga ruang laut kita atau menjaga ekosistem di kelautan kita ke depan. Nah, untuk itu harus disiapkan sarana. Kalau kita menunggu proses tetap berjalan terus, dan itu menurut saya meyakinkan pemerintah tidak mudah juga, butuh waktu yang panjang. Tapi insya Allah kita harus lakukan. Tapi saya tadi kepikir, karena di situ ada teknologi-teknologi, kemudian ada juga bikin makanan-makanan dan seterusnya, dan itu adalah sesuatu yang sangat penting di masa yang akan datang. Lalu ada juga penemuan-penemuan vaksin. Bahkan mungkin nanti penemuan bakteri baru dan seterusnya, bagaimana cara mengolah. Sekarang ini dilakukan dengan cara-cara yang sangat sederhana, yang diinisiasi oleh para dosen. Ya nggak bisa lagi begitu. Di negara lain kalau kita bicara budidaya sudah bicara third water aquaculture. Di kita masih cara tradisional, kalau dikenalkan bikin tambak ya selalu ada tambak, nggak pernah mikir IPAL-nya gimana. Bisa bicara IPAL, IPAL mahal Pak, nggak usah pakai IPAL. Tapi ke depan nggak lagi begitu. Bagaimana air yang akan digunakan untuk aquaculture
itu betul-betul air yang sangat sehat, tidak terinfluence dengan penyakit dan lain sebagainya. Nah itu harus sudah memiliki suatu penelitian, kajian dan sarana prasarana testernya yang bagus, ya, yang standar, yang itu harus bisa menjadi rujukan untuk kalau itu dikembangkan menjadi sesuatu yang bisa kita jamin. Karena masa depan kebutuhan akan protein khususnya kebutuhan akan pangan khususnya protein sudah harus menyertakan itu, ya, harus menyertakan ketertelusuran, bahkan diawali dengan bibitnya ini siapa, ya, bibitnya ini dari mana, lalu dikembangkannya caranya bagaimana, ingredient di dalamnya itu ada apa, dia ada kandungan nggak merkuri, ada kandungan nggak amoniak, ada kandungan nggak residu-residu lain begitu. Kita sudah certified bahwa makanan ini misalnya ikan nila, 1 kilo ikan nila, ya, kalau ini dimakan itu akan sama dengan memakan omega 6-nya berapa, omega 3, dan dia punya manfaat apa, dan dia sudah terbebas dari penyakit, dan itu sudah harus tersertifikasi. Itu kebutuhan masa depan. Kenapa begitu? Karena umat manusia tumbuhnya eksponensial. Tumbuhnya umat manusia yang eksponensial akan menciptakan bakteri-bakteri baru yang menjadi ancaman kesehatan umat manusia. Ya, ini yang paling penting. Ini kenapa saya sampaikan di sini, justru di ruang pendidikan ini, di tempat penempaan para generasi-generasi yang akan datang ini harus menjadi generasi-generasi unggul di bidangnya. Itulah kemudian coba kita kombinasikan. Nanti tolong Pak Irjen dibantu, ya. Di sini ada Pak Winata, mana Pak Winata? Direktur BLU, ya. Coba kita buat saja melalui sarana prasarana BLU yang bisa menampung seluruh jurusan itu tadi, dan seluruh lulusan ini kita bisa tampung ke situ. Kebayang nggak? Misalnya 5 tahun yang akan datang ada pabrik tadi apa namanya tuh, makanan yang saya makan itu apa? Okochi. Ada pabrik Okochi, produksinya 1 tahun itu adalah 1 juta ton dalam bentuk ready to eat, dengan ingredient di dalamnya adalah bla 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 bla, dan dia digoreng dengan jenis minyak goreng yang juga mengandung omega 3 sama omega 7 atau apa dan seterusnya. Saya minta itu dibuat melalui BLU, karena kalau melalui BLU sudah pasti bisa. Tenaga kerjanya seluruhnya adalah dari Politeknik ini. Kalau belum bisa ditampung sebagai negeri, ya. Dan itu disiapin seluruh begitu. Lalu kemudian ada pabrik apa lagi? Nah ini harus kita siapkan. Kalau ini kita bisa siapkan, maka pembiayaan untuk pendidikan juga bisa dilalui dari situ. Dan berikutnya kita memiliki produk-produk pangan yang sangat unggul, dan kita bisa mensuplai ke level nasional ataupun level internasional. Memang harus seperti itu dimulainya. Kalau dimulainya bisa seperti itu, kita memiliki. Jadi kalau Pak saya bikin ini, selesai sekolah buat praktek, begitu selesai ya udah selesai. Lalu selesai di sana, di luar sana dia cari kerja kiri kanan dan seterusnya, nggak bisa apa-apa. Cuma punya ijazah doang, dibiayai oleh negara, lulusan Politeknik, KKP, Kerawang, selesai. Nyari kerja ke kiri, nyari kerja ke kanan, tidak bisa lagi. Tahap 1, preliminary, saya minta Pak Nyoman bekerja sama industri, baik dalam negeri maupun luar negeri. Tapi saya kepengen lulusan Politeknik ini bisa bekerja sama dengan industri-industri yang punya reputasi kelas dunia di luar negeri. Bicara dengan Dongwoo, bicara dengan Jepang, bicara dengan Eropa, ya, bicara dengan di Amerika dan seterusnya, supaya mereka bisa diterima bekerja di sana dengan keahlian-keahlian yang kita desain itu mendekati dengan keahlian-keahlian dunia industri. Masa depan sudah masanya artificial intelligence. Nggak boleh di sekolahan ini juga tertinggal tentang pengetahuan soal artificial intelligence. Ya, jadi harus ada pendidikan, pemrograman juga harus didesain. Entah itu 1 semester diajarkan untuk kemudian mereka bisa berkreatif menuju ke arah sana. Jadi
memang setiap hari harus diberesin. Lalu kemudian kepala sekolah. Saya tadi tanya kepala sekolahnya apa pangkatnya. Ada yang fungsional, ada ini itu, nggak bisa. Dia harus naik ke level paling tidak itu adalah eselon 2 senior, paling tidak. Ya. Eselon 2 senior itu orang yang sudah memahami bagaimana manajemen, bagaimana dia mengelola, dan bagaimana dia mengembangkan. Karena ilmu itu tidak bisa stuck di sini saja. Perkembangan ilmu dunia itu terus bergerak. Coba kalau orang yang ngerti, ini pernah semua kan tahu tentang komputer tentu. Dulu ada yang namanya Firefox. Dulu ada yang namanya DOS. Ya, Firefox, Mozilla. Ya, kalau iPhone pakainya Safari dan seterusnya. Itu sudah selesai semua. Siapa sekarang yang terkenal? Google Chrome yang menguasai 98, 80, dan sekarang dia juga menurun lagi. Sudah ada lagi teknologi yang baru lagi. Karena Google Chrome sudah nggak bisa lagi, dia nggak absorb terhadap perkembangan yang namanya artificial intelligence. Jadi setiap hari bergerak disrupsi teknologi. Saya tahun 2000 mencetuskan bagaimana membangun infrastruktur tower independen, supaya tower itu betul-betul sharing digunakan untuk penempatan base station, transceiver station, ya, untuk koneksi handphone dan lain sebagainya, ya, komunikasi. Itu tahun 2000. Setelah 24 tahun telah tercipta satu teknologi baru, ya, BTS yang ada di atau satelit low orbit yang ada di 400 km. Yang dia bisa menggantikan itu semua, bayangkan. Investasinya sudah ratusan triliun. Ini bakal selesai semua, termasuk industri telekomunikasi bisa jadi begitu juga. Karena semua akan digantikan semua itu. Jadi teknologi itu begitu cepat, kalau kita tidak adaptif, tidak bisa juga mengikuti, maka akan menjadi manusia purba. Jangan anak muda, Gen Z atau generasi G, ya, kemudian menjadi manusia purba. Saya aja yang sudah tua nggak mau jadi manusia purba, ya, selalu aktif terhadap perubahan-perubahan teknologi yang terbarukan. Begitu. Jadi tantangan kita ke depan bukan hanya sekedar merdeka belajar. Ya, merdeka belajar satu hal, bagaimana ini harus dijalankan karena punya objek-objek yang sangat baik di lingkungan kita sendiri. Jadi saya minta PLT Dirjen Tangkap memanfaatkan seluruh taruna-taruni ini untuk bisa dimanfaatkan, membereskan sekaligus dan memberi beban sekaligus kepada mereka untuk di pelabuhan-pelabuhan. Siapkan asrama-asramanya supaya mereka tinggal di asrama-asrama yang higienis, yang baik, ya, dan kemudian mereka betul-betul dibebankan untuk bisa menertibkan sekaligus kegiatan ekonomi di pelabuhan tersebut. Termasuk diantaranya adalah pelabuhannya bersih, bukan pelabuhan yang baunya gak karu-karuan, ya, pelabuhan yang tertib. Ya, ini semua harus bisa dilaksanakan tentu. Lalu kemudian informasi-informasi terhadap tangkapan ikan dan sebagainya yang bisa dibebankan kepada para taruna-taruni ini ketika mereka diterjunkan di wilayah-wilayah tersebut. Tidak hanya di situ, kepada Dirjen Budidaya juga manfaatkan mereka menjadi tenaga-tenaga terampil. Mulai dari pembangunan, contohnya kita ingin membangun tambak udang di Waingapu seluas 2000 hektar. Dibutuhkan berapa ribu tenaga kerja, ambil semua dari taruna-taruni ini. Itu menjadi industri unggulan, gitu, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi metodenya seperti itu. Sebelum kemudian kita punya metode dan cara yang terbaik yang kita bisa perjuangkan agar seluruh taruna-taruna ini bisa menjadi tenaga-tenaga hebat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Begitu. Jadi itulah saya kira banyak PR yang harus dibenahi Pak Nyoman, tapi tidak usah khawatir. Memang kalau tidak ada tantangan ya saya tidak akan terjunkan Pak Nyoman di situ. Pak Nyoman kita terjunkan di situ untuk menjadi kepala badan. Tentu salah satunya adalah
agar bisa membenahi pendidikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan ini menjadi pendidikan yang excellent, dan nanti kita bersama-sama membenahi, seluruhnya kita benahi. Jadi nanti saya kira harapan saya 5 tahun yang akan datang kampus-kampus di bawah koordinasinya BPPSDM itu sudah berubah menjadi kampus Indonesian Ocean Institute. Mestinya ada seperti itu. Demikian saya kira dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya buka kegiatan pelepasan SDM terampil dukung ekonomi biru melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Marilah kita terus berkolaborasi dan bekerja sama untuk memajukan kelautan dan perikanan Indonesia demi kesejahteraan kita semua dan generasi yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik Bapak Menteri, mohon izin kiranya Bapak tetap di panggung untuk selanjutnya berdialog bersama para taruna peserta MBKM di lingkup KKP. Dan untuk berdialog kami turut pula mengundang bergabung bersama dengan Bapak Menteri di atas panggung. Yang pertama Bapak Sekjen KKP, Bapak Irjen KKP, dan PLT Dirjen Perikanan Tangkap sekaligus Dirjen Perikanan Budidaya didampingi oleh Bapak Kepala BPP SDMKP. Kami silakan Bapak. Baik Bapak Ibu yang budiman serta adik-adik taruna, pada dialog hari ini kami kiranya memohon kerjasama juga kepada adik-adik taruna untuk dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Dan kami mohon berkenan Bapak Kepala BPP SDMKP untuk dapat memimpin jalannya dialog. Baik, terima kasih. Izin Pak Menteri, Pak Sekjen, Pak Irjen, Pak PLT Dirjen Tangkap dan juga Dirjen Budidaya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati serta tentunya adik-adik taruna, taruni peserta program pelepasan taruna berprestasi atau taruna terampil untuk mendukung ekonomi biru melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tadi kita sudah bersama-sama menyimak arahan Bapak Menteri, banyak sekali tantangan yang diberikan kepada BPP SDMKP dan juga peluang-peluang yang diberikan kepada adik-adik taruna untuk tentunya bisa berkolaborasi, bersinergis dan juga berkontribusi bagi pelaksanaan program ekonomi biru. Tidak berpanjang lebar, saya memberikan kesempatan kepada adik-adik 3 penanya pertama. Ini Pak Ses, kita ada hadiahnya enggak? Siap. Ini bagi penanya yang terbaik, nanti pilihan Pak Menteri nanti akan dapat reward. Ya. Tapi pertanyaan harus bagus nih. Saya persilakan adik-adik 3 penanya pertama. Ya, 3 kiri, 3 kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Oke. Dari kanan dulu yang 2 yang lebih sedikit. Silakan adik yang berdiri ya, perkenalkan nama, dari mana, ikut program yang mana. Baru silakan pertanyaan ataupun masukan atau apapun. Silakan, Dek. Baik, terima kasih atas diberi kesempatan waktunya. Mohon izin Bapak Menteri, mohon izin Bapak Ibu, seluruh hadirin yang ada kegiatan MBKM hari ini.
Izin perkenalkan diri, saya Muhammad Wildan Nursaputra dari Politeknik Kelautan Perikanan Pangandaran. Dari kegiatan MBKM itu sendiri, kami berlokasi di Selipi, Balai Besar Riset. Untuk kebetulan produk yang kami buat itu dari Balai Riset ada 4 produk. Khususnya kelompok kami itu ada hidrolisat protein ikan. Dari produk hidrolisat protein ikan itu memberikan sebuah kesempatan saya memacu istilahnya dalam teknologi itu enzim. Jadi kegiatan MBKM itu merupakan sebuah enzim atau katalis. Jadi suatu mempercepat laju untuk memajukan di sektor kelautan dan perikanan. Disinilah saya pribadi taruna dari Politeknik KP Pangandaran diberikan kesempatan untuk mengetahui dan mendalami lebih dalam lagi terkait dari produk-produk kelautan yang mungkin banyak orang yang masih awam atau langka juga. Di sini kami sangat berharap sekali ketika suatu saat nanti setelah kami kegiatan MBKM, apakah akan ada kegiatan-kegiatan berkelanjutan untuk fasilitator dari kegiatan ini sehingga kami bisa mengembangkan dan meningkatkan dari produk-produk yang ada di Indonesia, mungkin yang belum ada yang kami ciptakan untuk kemajuan Indonesia ke depannya. Sekian, terima kasih. Yang berikutnya, tadi ada satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Resti Amelia Gita. Saya dari Politeknik Kelautan Perikanan di Sidoarjo. Dan saya juga merupakan perwakilan dari Politeknik KP Sidoarjo untuk program MBKM pengolahan produk di Selipi juga sama dengan rekan saya Wildan. Izin Pak, saya hanya menyampaikan sedikit informasi mungkin dari kampus saya dan juga mewakili dari kampus yang lain. Dan kampus kami kan juga di bawah naungan Kementerian Kelautan Perikanan terutama. Begini Pak, saat ini yang kami rasakan itu memang betul teori dan praktek. Dan juga kami melakukan praktek lapang, kerja lapang di beberapa industri maupun di beberapa intinya di industri pengolahan maupun industri yang lain. Itu kami sudah melakukan. Dan saat ini saya sedang melakukan praktek lapang setelah kegiatan ini. Itu apakah memungkinkan ketika kami nanti setelah praktek kerja lapang sudah selesai dan kami mendapatkan pengetahuan dari perusahaan-perusahaan. Saya kebetulan dari pengolahan, jadi semisal saya sudah mendapatkan pengetahuan tentang pengolahan. Dan apakah lulusan-lulusan dari kami ini mendapatkan sedikit prioritas ataupun informasi dari birokrasi kepemerintahan agar lulusan kami ini dapat dijadikan ke depannya dapat diserap di birokrasi pemerintahan, dan juga apakah mungkin dari kementerian bisa membantu kami untuk mewadahi atau mengkoneksikan kami dengan pekerjaan-pekerjaan yang memang kami inginkan. Sekian Pak, terima kasih. Terima kasih Dek Resti. Satu lagi sisi kiri, satu lagi. Nanti kita berikutnya. Tadi yang angkat tangan ya nggak ada yang nambah angkat tangan lagi. Satu lagi, yang satu dah aja. Satu dulu. Nanti biar Pak Menteri menjawab berkenan menjawab 3 penanya pertama dulu. Silakan Dek. Baik, sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Ripka Tisi Maria Simbolon dari Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Prodi Teknologi Aquakultur, semester 6. Mohon izin Bapak, kami dari Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Taruna semester 6, melaksanakan MBKM disebar di berbagai daerah, di berbagai sektor. Dengan adanya MBKM ini, kami merasakan bagaimana kami dapat belajar lebih fleksibel, lebih aplikatif terhadap ilmu-ilmu dalam dunia pekerjaan. Saya dan beberapa teman saya yang lain sangat bersyukur kami ditempatkan di BLU PPB Karawang, di mana kami sangat bangga bagaimana kami dapat menjadi salah satu ikut berperan serta dalam mendukung program prioritas KKP, di mana pemanfaatan tambak-tambak idle di sekitaran pantai utara Jawa, dan bagaimana mengedepankan komoditas ekspor dalam hal ini modeling budidaya ikan nila salin. Selanjutnya Bapak, bahwa selama 3 bulan kami sudah melaksanakan praktek, banyak ilmu-ilmu baru yang sudah kami dapatkan dengan pelaksanaan MBKM ini, terutama dalam hal praktek, tidak hanya teori.
dengan bimbingan dari Bapak Ibu dosen, dari teknisi-teknisi di BLU PPB Karawang, kami dibimbing dalam menyelesaikan segala persoalan di lapangan sehingga kami dapat memecahkan persoalan tersebut dengan baik, sehingga pelaksanaan MBKM ini kami rasakan terarah dan terbimbing. Mohon izin Bapak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, mungkin lebih tepatnya adalah harapan kami ke depannya terkait dengan MBKM kali ini. Mohon tanggapan dari Bapak. Yang pertama, untuk program MBKM ini, sebagaimana yang diketahui bahwa MBKM merupakan belajar merdeka, kampus merdeka ini, di mana taruna itu bebas untuk menentukan bagaimana ia menempuh pendidikannya. Dalam hal ini, selama ini yang MBKM yang kami alami bahwa pelaksanaan MBKM hanya satu linear, satu prodi. Misalnya saya teknologi aquaculture, akan melaksanakan MBKM tentang teknologi aquaculture. Mungkin harapan kami ke depannya, kami dapat melaksanakan MBKM lintas prodi, sehingga apa yang kami pelajari itu tidak hanya tentang satu bidang, tetapi dengan bidang-bidang lain, sehingga dihasilkan insan bahari yang cakap dan unggul di berbagai bidang dan berdaya saing secara global. Yang kedua, sebagaimana yang diketahui pula bahwa Politeknik Alwi-Usaha Perikanan dan perguruan tinggi vokasi lainnya itu dibekali dengan ilmu-ilmu lapangan, berbeda dengan perguruan tinggi lainnya dan di bawah bimbingan langsung dari KKP. Untuk itu seperti yang Bapak Menteri sebelumnya katakan bahwa benar, besar harapan kami lulusan dari sekolah tinggi vokasi ini dapat diserap langsung oleh KKP agar kami dapat dalam hal ini mungkin dipekerjakan, ditempatkan, diposisikan, didaya gunakan di dalam berbagai sektor kelautan dan perikanan seperti Dinas Kelautan dan Perikanan dan berbagai sektor lainnya, sehingga kami dapat berperan serta dalam memanfaatkan dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan ini, dan kami juga dapat bermanfaat bagi alma mater, bagi KKP, dan bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin Bapak. Langsung saya jawab ya. Silakan Bapak, silakan. Jadi keberlanjutan, apakah MBKM itu keberlanjutan, wajib itu harus keberlanjutan. Tapi tadi ini saya jawab overall aja dari 3 pertanyaan itu mirip sih sebenarnya. Ya, artinya itu kalau sudah sekolah saya ini mau kemana? Sebelum saya masuk ruangan ini tadi saya sampaikan, saya panggil Direktur BLU juga untuk dibuat korporasi-korporasi. Itu menjadi salah satu program unggulan nanti ke depan. Jadi misalnya 5 orang atau 10 orang berkelompok jadi satu, ngurusin satu komoditi aja dari hasil apa namanya, dari hasil penelitian. Ya, jadi contohnya sambal gitu ya, sudah sambal yang jagoan bener di situ. Nanti turunannya itu nggak kemana-mana, cuma sambal yang paling pedas, sedang, kurang tidak terlalu pedas, lalu kemudian kombinasi rasa ya. Intinya core-nya adalah soal sambal. Dan itu yang sebetulnya ciri-ciri keunggulan di dunia itu adalah bukan multi produk, tapi adalah single product. Nah itu kalau misalnya ke pengolahan. Nah ini yang saya minta untuk disediakan biaya inkubasi gitu. Nanti saya tadi sudah minta kepada Pak Nyoman, terus kemudian saya minta dukungan Pak Irjen untuk dicarikan cara, lalu kemudian setelah itu didukung oleh BLU. Ya kelompok ini begitu lulus ya terus mengembangkan itu. Tapi sisi lain saya akan minta dibuat kajian dalam waktu yang cepat juga. Kita ada media itu. Jadi media produk-produknya KKP gitu. Ya, yang nanti semua akan bekerja di situ. Itu yang jangka pendek ya, kita mesti bisa lakukan itu. Bangun pabrik pengolahan atau dan sebagainya yang dilakukan oleh BLU. Dan kemudian untuk PNS, saya sudah sampaikan kepada Pak Nyoman sama Pak Sekjen juga, ya untuk kemudian ke depan ini dalam 5 bulan terakhir masa pemerintahan ini saya kira ini akan kita perjuangkan untuk kita buat satu formasi. Ya, kira-kira berapa kebutuhan PNS di KKP itu, dan itu tentu bisa dipenuhi oleh Politeknik kita sendiri. Itu yang kita akan lakukan. Ya. Dan berikutnya juga kita link up atau kerjasama dengan industri, tapi industrinya tentu stratanya industri besar, bukan di Indonesia belum ada. Industri yang saya maksud belum ada. Ada masih perusahaan kecil-kecil begitu. Kita nggak mau yang begitu. Ya, kalian mesti harus menjadi perusahaan-perusahaan embrio perusahaan besar juga.
dengan komoditi-komoditi unggulan itu masa depan ke sana arahnya. Ya, tadi saya sudah sampaikan ke Pak Nyoman, nanti saya akan masuk di kelompok seperti ini, ya, lalu nanti saya akan presentasi, saya jelasin kapan ya, nanti disiapin aja. Pak Winata bantu ya, Pak Winata ya. Nanti kemudian ada tim juga, kemudian kita bisa lakukan studi yang dibutuhkan itu seperti apa. Jadi contoh aja, kapal api itu dulu dimulai dengan gorengan kopi Robusta. Kopi itu ada 2 jenis, Robusta, Arabica. Ada dari Robusta saja yang sisa-sisa itu digoreng pakai terus ditumbuk secara manual, dicampur dengan tepung jagung. Ya, terus dikemas gitu, dicariin rasa, dikasih apa namanya tuh taste gitu. Nah, itu terus kemudian dijual dengan harga Rp1.000 gitu. Lalu ada gulanya, ada terus berkembang ada gula. Sekarang itu omsetnya sudah 6 sampai 7 triliun dalam 1 tahun. Ya, setelah 20 tahun lah kurang lebih. Nah, saya menginginkan ini juga timbul di sini yang disebut dengan itu tadi entrepreneur baru yang basis produknya basicnya itu adalah dari sektor kelautan dan perikanan. Nah, ini yang saya minta nanti ada misalnya perusahaan apa gitu ya yang diciptakan oleh Politeknik Kerawang. Perusahaan X misalnya bikin sambel, misalnya begitu. Modal kerjanya kita kasih pinjaman, kita kasih. Jadi harus ada pendidikan apa namanya accounting juga, paling tidak 1 semester ya dilatih itu. Lalu kemudian kita kasih modal misalnya 5 juta. Nah, terus kemudian bikin komoditinya, terus kemudian mulai dipasarkan dengan cara kalian, cara memasarkannya silahkan aja supaya timbul kreativitasnya bagaimana membangun ekonomi itu. Ini yang kita akan dorong terus sampai kemudian menjadi besar. Tapi sisi lain ada yang pengen sebagai karena apa namanya manusia itu ada 2. Satu, dia memang pengennya adalah sebagai pegawai. Jadi profesional pegawai, jadi PNS atau pegawai di swasta dan seterusnya. Lalu yang kedua, dia sebagai entrepreneur. Jadi dia lahir, dia tahu segala macam terus kemudian langsung berani dia nyalinya untuk menjadi entrepreneur dan kemudian dari entrepreneur itu dia menciptakan lapangan pekerjaan atau menciptakan ekonomi baru. Tapi ada juga kayak saya bukan entrepreneur, ya, saya intrapreneur. Saya bekerja dulu secara profesional. Setelah bekerja secara profesional, saya mengetahui bagaimana, baru saya mulai berbisnis. Jadi nyalinya tidak sehebat yang entrepreneur asli. Entrepreneur asli nyalinya kalau intrapreneur dia bekerja dulu. Bekerja, udah tahu, udah mapan, udah menguasai, baru kemudian dia melihat peluang, menciptakan sesuatu yang beda daripada yang lain. Itu yang saya lakukan. Dan itu alhamdulillah kemudian sampai akhirnya jadi menteri di sini gitu. Ya, nah saya tularkan ilmu-ilmu ini juga kepada saudara-saudara sebagai Gen Z, ya, generasi Z. Ini adalah generasi masa depan. Kalau di riset terbarukan itu Gen Z itu tingkat penganggurannya lebih tinggi. Coba bayangin, mengerikan juga itu. Ya, artinya memang pertumbuhannya sudah eksponensial. Jadi saya katakan di situ tidak ada ruang yang kosong sebetulnya untuk peluang. Selalu banyak sekali peluang yang bisa dilakukan. Apalagi dengan jumlah umat manusia yang terus meningkat, maka 2 hal saja yang paling penting, yang sangat dibutuhkan, yaitu pangan dan kesehatan. Ya, pangan dan kesehatan. Karena kalian bekerja di sektor kelautan dan perikanan, itu memenuhi 2 hal itu. Bisa sebagai supporting material-material baru untuk kepentingan kesehatan. Tapi bisa juga bisa mensupporting untuk kepentingan material-material untuk kepentingan pangan, khususnya adalah protein. Ini para dosen ya harus mulai berpikir di upgrade juga dosennya. Ya sekali waktu dosennya harus manggil dari luar untuk dia bisa memberikan pemahaman-pemahaman baru terhadap yang namanya entrepreneurship dan seterusnya. Ya, jadi sudah terjawab pengen jadi PNS, kita sedang berusaha untuk kita tata kembali. Ya. Terus kemudian yang kedua keberlanjutan entrepreneurship tadi itu saya bilang kita harus ada pelatihan tentang entrepreneurship. Lalu kemudian ada sarana prasarana, saya sudah minta juga
untuk ada permodalan-permodalan yang digunakan dalam satu kelompok. Dia harus belajar korporasi, begitu di situ. Ya. Dan yang ketiga, bagaimana bisa bekerja di industri-industri juga dan seterusnya, ya itu juga. Tapi lepas dari itu semua, sarana prasarana harus dikoreksi secara radikal. Ya, jadi saya bilang radikal restructuring itu harus dilakukan di Politeknik ini. Ini yang saya minta Pak Nyoman untuk melakukan itu semua, nanti kita akan bantu di situ. Begitu ya. Mudah-mudahan ini udah nggak lagi pertanyaan untuk yang ketiga berikutnya, karena saya udah jawab. Terima kasih Pak Menteri, saya kira pencerahannya sangat tepat sekali dengan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan. Adek, 3 lagi diberi kesempatan tapi singkat saja. Pertanyaannya sama, saya kira sudah cukup. Dari tadi yang ada yang menaikkan tangan tersebut, kalau pertanyaan sama tidak perlu menanyakan lagi. Tapi kalau memang ada hal lain yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Dari yang sudah angkat tangan tadi, silakan. Ya 3 orang aja, silakan. Siapa yang mulai duluan? Silakan. Singkat-singkat saja, jangan terlalu banyak intronya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak atas kesempatan atas saya bertanya. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Alfi Riyadi, taruna aktif semester 6 dari Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Sekarang sedang menjalankan program MBKM di BLUPPB Karawang, Pak. Jadi terkait tentang MBKM, sebenarnya mungkin dari kampus Politeknik UP sendiri itu sudah menerapkan sebelum MBKM itu ada. Karena dari kampus kami itu sudah ada PL1, dilanjutkan dengan PL2 dan lanjut ke KIPA. Namun yang membedakan dengan MBKM itu karena memang PL itu tidak terlalu selama MBKM ini, Pak. Jadi bagaimana komitmen KKP untuk menjaga konsistensi MBKM ini ke depannya? Karena menurut saya dengan adanya MBKM ini sangat bermanfaat bagi kita sendiri. Kita lebih bisa mengekspor lebih, kita tidak hanya berkutik tentang teori, kita juga saling berbagi, baik itu antar taruna mungkin maupun tentang pegawai-pegawai yang ada di tempat kita praktek. Yang kedua mungkin di sini lebih ke harapan saya Pak, mengenai MBKM sendiri, sebenarnya MBKM tidak hanya berbicara tentang magang ataupun di tempat industri. Ada juga beberapa program seperti pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa, seperti KKN, dan juga ada pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Seperti salah satunya yang ada di kampus kami sendiri, itu dari tingkat 2 dari Prodi TAK sendiri sudah melakukan MBKM dengan melakukan pertukaran pelajar ke Jepang ya Pak, kalau tidak salah. Nah jadi harapannya saya ingin program yang seperti ini ditingkatkan lagi lebih banyak ke depannya. Karena menurut beberapa referensi dan literatur yang saya baca, kenapa negara-negara lain itu selangkah lebih maju dari kita? Karena memang adanya pertukaran pelajar ke luar negeri. Jadi saya rasa SDM unggul yang ada di KKP itu tidak kalah saing dengan orang-orang luar juga. Jadi mungkin ke depannya saya ingin program-program baik ini diteruskan dan ditingkatkan. Terima kasih Alfi. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, nama saya Devi Wulandari. Saya berasal dari Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, saya adalah taruni yang berlatar belakang selaku anak Pumakan. Saya sangat bersyukur dengan adanya MBKM ini, terutama saya ditempatkan di BLUPPB Karawang yang dimana notabene dia mengkomoditaskan ikan nila, budidaya ikan nila yang sama. Adapun poin pertama dari pertanyaan saya, apakah mekanisme program MBKM yang dilaksanakan oleh KKP ini sama dengan yang dilaksanakan oleh akademi atau universitas-universitas lain? Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengukur keberhasilan MBKM ini dan juga dampak implementasi dari MBKM ini, sehingga saya harap nantinya dapat memberikan manfaat khususnya bagi kami taruna-taruni di sektor kelautan dan perikanan. Lalu poin ketiga, seperti yang kita ketahui bahwasanya MBKM ini pertama dilakukan di instansi kita. Nah, bagaimana agar nanti kita dilaksanakan MBKM dengan relasi perusahaan-perusahaan swasta atau perusahaan-perusahaan tinggi lainnya Bapak? Apakah itu mungkin terjadi? Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Devi. Adek disimak baik-baik ya.
Silakan terakhir. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Rehani Handoko Setiawan dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, Prodi TPI semester 4. Di sini saya ingin menyampaikan terkait kebijakan dan peraturan baru yang diterapkan oleh nelayan, yaitu penangkapan ikan terukur. Lalu selama saya mengikuti praktek dan mengikuti program PT tersebut, saya mengamati bahwa para nelayan kurang mengerti dengan keuntungan yang didapat dengan adanya pembayaran PNBP secara berkala tersebut. Saya sendiri sering mendapat pertanyaan oleh para nelayan tersebut terkait aturan-aturan PT tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah, adakah langkah-langkah dari kementerian untuk memberikan edukasi yang lebih baik untuk para nelayan dan para pelaku pengusaha perikanan dalam sektor penangkapan ikan terukur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung. Ya, yang pertanyaan terakhir paling bagus ya. Kalau dua orang tadi sama dengan yang lain. Tapi ada satu tuh soal pertukaran pelajar. Kalau pertukaran pelajar, kamu masuk sini salah. Kamu masuk ke Politeknik ini salah. Harusnya kamu masuknya ke perguruan tinggi yang lain, yang umum. Jadi tujuan diciptakannya pendidikan Politeknik Kelautan dan Perikanan itu akan diciptakannya manusia-manusia unggul yang terampil di sektor kelautan dan perikanan. Yang ahli, ini yang sedang kita koreksi, sedang kita perbaiki semua, termasuk sarana prasarana. Contoh misalnya budidaya, sudah dapat pelajaran budidaya yang kayak apa? Di negara, tadi saya sudah sebutkan, di negara-negara maju yang lain sudah ada yang namanya third water aquaculture. Budidaya air ketiga, kamu tahu nggak kalian? Genji ini, yang namanya budidaya air ketiga kan pelajaran kan tidak hanya apa yang didapat dari sekolah saja, ya. Tapi kan kalian kan bisa melalui Google, bisa melalui mana-mana juga bisa belajar, gitu ya. Nah, untuk memperkuat atau memperdalam apa yang sudah didapatkan. Tapi oke, itu satu hal. Jadi sekali lagi kalau MBKM jelas arahnya tadi saya sudah sebutkan berkali-kali. Saya minta kepada kepala badan untuk kemudian berkoordinasi dan berkolaborasi dengan industri-industri papan atas. Di Indonesia tadi saya sebutkan tidak ada. Adanya di luar. Sekarang saya minta nanti melalui kedutaan besar dan sebagainya untuk kemudian kita bisa link up dengan tadi saya sebut contohnya misalnya perusahaan besar Korea yang valuasinya sampai 75 triliun nilainya, ya. Itu namanya Dongwoo. Salah satunya begitu. Terus perusahaan-perusahaan sejenis yang lainnya di Jepang, ya, di Cina dan di Eropa banyak sekali, bahkan di Thailand juga ada. Itu kalian tuh belajarnya ke sana. Tadi saya sudah sebutin, ya. Itu bagian dari rencana jangka panjang yang harus dilakukan, ya, yang akan dibenahi di sekolahan ini di lingkungan BPSDM. Demikian juga perlu update teknologi, update pemahaman, update pembelajaran, termasuk kurikulumnya harus dikoreksi, ya, terhadap juga para guru-gurunya. Tadi sudah saya sebutin semua. Jadi kalian tolong disimak. Genji ini nyimaknya yang bener dong. Ya, kalau nggak nyimak itu tadi jadi ngulang aja terus pertanyaannya. Nah, itu pertanyaan yang terakhir tuh keren. Ya, pertanyaan keren. Pertanyaan terakhir itu betul bahwa penangkapan ikan terukur itu tujuannya adalah satu, mencegah agar populasi perikanan di laut kita ini bisa terjaga dengan baik. Kalau populasinya tidak terjaga akibat banyaknya manusia, ya, mengambil ikan di laut, maka biota kelautannya akan punah dan pada saat itu maka akan terjadi kehancuran ekologi. Dan kalau terjadi kehancuran ekologi, ya sudah, kiamat sudah kita. Itulah salah satu esensi daripada penangkapan ikan terukur.
Kamu benar, kalau kamu ditanya belum jawab. Nah, itu salah satu. Mungkin ini menjadi PR-nya Pak Dirjen Tangkap untuk kemudian dikemas dengan baik, disosialisasikan. Dan para guru-guru coba membuat kemasan. Nah, kemudian yang diterjunkan ini di briefing dulu, diberikan bekal. Misalnya diterjunkan ke pelabuhan, berhubungan langsung dengan nelayan, sekaligus mengedukasi nelayan, diberikan bekal. Paling tidak 1 minggu itu dilatih dulu, di training dulu tentang apa esensi daripada penangkapan ikan terukul. Kalau kemudian diterjunkan di sektor budidaya, tadi saya sebut ya, waktu saya ngomong tidak ada yang hebat di multi produk. Tidak ada yang hebat. Contoh di Indonesia itu ada produk namanya kapal api, hebatnya di kapal api. Satu lagi perusahaan Sido muncul, hebatnya itu adalah di tolak angin. Pernah minum tolak angin? Ada yang minum tolak angin enggak? Nah, itu omsetnya 3 triliun setahun. Hanya satu produk saja, namanya tolak angin. Jadi kalau bikin sambal saja. Tapi sambal omsetnya 10 triliun gitu. Karena marketnya seluruh dunia. Iya kan? Begitu. Jadi jangan mikir sambal terus tambah lagi ini, enggak bisa. Karena kompetensinya itu berbeda. Mikirin satu komoditi atau satu produk ditambah dengan produk yang lain yang sangat berbeda prosesnya, itu memerlukan tambahan kompetensi yang berbeda. Membangun kompetensi itu butuh waktu tahunan, at least minimal itu 7 tahun. Jadi kalau kalian sekolahnya aja 3 tahun, 4 tahun, itu masih belum bisa masuk dalam kategori ahli di bidang satu komoditi atau menguasai kompetensi itu. Ya, jadi membangun kompetensi butuh waktu. Kompetensinya sebagai guru atau sebagai ngajar butuh waktu tahunan, bahkan puluhan tahun untuk bisa menjadi guru. Jadi setiap kompetensi sambal dengan kompetensi tadi yang saya makan yang doyan itu yang ikan okochi itu, ya, itu berbeda lagi dengan yang namanya bakso ikan. Saya kalau bakso ikan tesnya gampang. Kalau orang yang biasa makan ikan dikasih bakso yang ikan yang rasanya gimana aja dimakan pasti dia cuma ada 2, enak dan enak sekali. Tapi Anda ngetesnya mesti orang yang sama sekali tidak pernah makan ikan. Contohnya di sini Pak Dirjen Tangkap, sekolahnya dari SUPM perikanan, lalu kemudian AUP, ya kan, dan seterusnya sampai doktor, beliau nggak tahu dari mana doktornya, ya, sampai ke luar negeri juga sekolahnya, tapi nggak doyan ikan. Saya tesnya ke dia, coba dimakan, dia langsung kasih kode saya. Nah, amis katanya, masih nggak bisa, nggak enak. Nah itu tandanya apa? Makanan ini perlu dites dari jenis orang-orang yang belum pernah makan dan itu bangun kompetensi. Sampai kemudian apanya? Bagaimana cara ngilangin amis? Bagaimana cara ngilangin ini? Bagaimana supaya menimbulkan rasa? Begitu. Emang itu bisa disulap 1 hari? Enggak bisa. Butuh waktu yang panjang. Tapi once kalian berhasil, kalian akan menjadi juara. Forever juara. Itu esensi daripada how to developing kompetensi. Bagaimana kita membangun kompetensi. Tidak mudah. Ya, itu jauh lebih penting. Ya, paham ya semua ya, adik-adik semua ya. Nah, kalau Pak saya di sini sekolah diajarin kalau bagian mesin saya cuma bongkar mesin balikin lagi. Bongkar mesinnya yang tahun 60-an. Zamannya Pak TB sekolah mesinnya itu masih itu juga. Saya minta sama Pak Kepala Badan untuk mulai harus di-upgrade disesuaikan dengan teknologi terkini. Sekarang sudah masuk dunia artificial intelligence kok. Ya, udah nggak bisa lagi. Udah menuju ke arah sana. Jadi kita harus upgrade ke sana. Jangan bongkar mesin, bautnya ada 100 dibongkar, begitu dibalikin lagi tinggal 80. Yang 20 bingung naruhnya di mana Pak. Itu terjadi. Itulah yang disebut dengan bagaimana kita ahli. Sudah sampai di level itu enggak? Inilah sekolahan diciptakan untuk yang kayak gitu. Paham ya? Nah, saya kira itu. Nanti kalau saya kasih banyak tambah bingung lagi. Saya kasih gitu aja tadi masih nanya juga. Begitu, terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Mari sama-sama kita berikan aplaus kepada Pak Menteri. Saya kira cukup adik-adik ya. Berkenan Pak Menteri memberikan apresiasi kepada 6 orang penanya.
Satu yang paling bagus duluan datang. Ke depan, yang paling terbaik. Pak Menteri menyampaikan terbaik pertanyaannya. Izin Pak Menteri. Baik, kami silakan Bapak Menteri untuk dapat memberikan apresiasi kepada para penanya. Boleh tepuk tangannya Bapak dan Ibu hadirin sekalian untuk para penanya. Tentu kami juga mengucapkan selamat kepada adik-adik taruna taruni dapatkan apresiasi dari Bapak Menteri. Untuk berikutnya mohon izin Bapak Menteri, Bapak Kepala Badan, Bapak PLT, Bapak Irjen, dan Bapak Sekjen untuk dapat foto bersama dengan para penanya terbaik. Kami silakan rekan-rekan dokumentasi untuk dapat mengabadikan momen ini. Boleh dengan tersenyum yang paling lebar Bapak dan Ibu, sekali lagi gaya bebas. Oke. Sekali lagi Bapak mohon izin. Senyumnya yang paling lebar sambil mengepalkan tangan. 1, 2, 3. Baik, tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu untuk para penanya. Bapak dan Ibu yang budiman, berikutnya mohon izin kepada Bapak Menteri beserta jajaran untuk dapat menuju ke ruang transit. Baiklah hadirin yang terhormat, demikianlah rangkaian acara pelepasan SDM terampil dukung ekonomi biru melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada hari ini Kamis 30 Mei 2024 bertempat di Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang. Saya MC Frizakani mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Selamat siang dan sampai jumpa kembali. Sana ada sih. Ada. Di sana enggak apa-apa. Kalau ya. Di stafnya nih, Mas Soni. Oh, di stafnya Pak Arianto. Mas Suar. Mas Suar.
Bapak Ibu hadirin sekalian, teman-teman Taruna, Taruni. Tadi udah banyak nih Tarunakor hari ini dan rata-rata semuanya kiep, ngantuk ya kan. Oke, sekarang nggak boleh ngantuk, nggak boleh kiep-kiep. Sekarang saatnya kita dihibur bersama rekan-rekan dari Angsper. Oke, namun sebelumnya nanti kalau ada yang bilang KKP Jaya, sudah tahu jawabnya apa? Sudah tahu belum? Kalau ada yang bilang KKP Jaya, jawabnya? Oke, belum tahu ya? Oke, pasti karena belum follow media sosial KKP. Benar nggak? Semuanya udah follow? Siapa yang belum? Yang belum dikasih hadiah? Siapa yang belum follow? Bohong. Oke, sekarang keluarkan handphonenya, buka Instagram, TikTok, follow KKP. Follow BPPSD. Udah, oke. Minta follow back, adminnya ada di sini. Oke, terus follow BPPSDM udah? Oke, jangan minta follow back. Oke, kalau ada yang bilang KKP Jaya, jawabnya Indonesia Sejahtera. Oke, kita tes dulu ya, kita tes dulu. KKP Jaya. Indonesia Sejahteranya tapi kelihatan ada-adanya nggak sejahtera, jadi harus sejahtera ya. KKP Jaya, Indonesia Sejahtera, gitu oke? 3, 2, 1, KKP Jaya. Oke, kita coba bersama-sama tapi sambil berdiri boleh? Oke, sedikit merapat ke tengah boleh? Sedikit merapat ke tengah. Kita ambil momen ini sebentar sembari para bintang pentas kita bersiap. Oke, boleh yang di sini ya, yang sebelah ke sana. 3 langkah ke kiri, jalan. Oke, yang sebelah sini 3 langkah ke kanan, jalan. Oke, sip. Begitu nanti disebutkan KKP Jaya, jawab Indonesia Sejahtera tapi sambil tertawa, tersenyum selebar-lebarnya, oke? Biar seragam semua, petnya dipakai, topinya dipakai. Yang ambil yang candid juga, jadi biar ramai. Oke, seragamnya dilengkapi. Siap? Oke. Kameramen di panggung, ready? Oke. Siap ya? Kenapa? Oke, yang layer ini boleh maju paling depan. Di mana majunya? Paling depan sampai depan. Biar ketutupan. Nah, maju lagi boleh sebelah sana? Oke, agak sedikit merapat ke depan, boleh. Ayo maju. Udah, aman? Oke, semua siap ya? Agak merapat lagi, boleh agak merapat? Merapat lagi aja, merapat. Sabar ya guys. Ayo, merapat lagi ke tengah, Merapat ke tengah boleh? Ayo. Ayo, merapat. Gerak cepat. Keburu lulus ntar kalau lama-lama. Ayo. Oke, aman? Oke, siap ya? Teriakannya paling kenceng ya. KKP Jaya! Sekali lagi. KKP Jaya! Oke, sekali lagi diakhiri dengan Indonesia Sejahtera, terus tepuk tangan, terus semua teriak, "Woi!" gitu ya. Oke, ready? KKP Jaya! Oke, silakan duduk kembali. Angsper!